Di kesempatan kali ini aku mau sharing dengan kalian berkaitan dengan pemilihan lokasi tes pelaksanaan SKDCAT tahun 2021 dan juga berkaitan dengan pengamatan fisik pada tahap WPFK serta sertifikat pada tahap uji keterampilan. Untuk kamu pelamar CPNS tahun 2021, sudah sejauh mana persiapanmu dalam menghadapi tes SKDCAT tahun 2021 ini? Nah, sekarang kalian gak usah bingung lagi, sudah tersedia platform bimbel online Siap Jadi ASN. Siap Jadi ASN menyediakan tryout berkualitas dengan soal-soal hot terbaru, tentu sudah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Tryout di sini juga dilengkapi waktu pengerjaan dengan sistem ranking secara nasional, serta tersedia juga materi e-book dan beberapa tips serta trik menghadapi SKDCAT nantinya. Tunggu apa lagi? Join sekarang bersama Siap Jadi ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Di kesempatan kali ini aku mau sharing dengan kalian dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang masuk berkaitan dengan pemilihan lokasi pelaksanaan tes ujian SKDCAT dan juga berkaitan dengan apa saja yang dicek pada tahapan WPFK, pengamatan fisik, wawancara dan uji keterampilan, dan terakhir ini berkaitan dengan sertifikat-sertifikat itu apakah wajib ataukah boleh tidak memiliki sertifikat, dan akan aku jawab di video kali ini. Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, yang pertama ini berkaitan dengan menu unggahan ataupun berkas-berkas ataupun dokumen yang kalian unggah melalui laman sscsn.bkn.go.id saat kalian melaksanakan pendaftaran. Nah, untuk formasi CPNS penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian atau yang menggunakan ijazah kualifikasi SMA, SMK ataupun paket C dan madrasah aliyah, tahun ini apakah dikirim atau tidak untuk dokumen ataupun berkas-berkas yang kalian unggah tadi. Nah, sebenarnya ini sudah ada dan juga sudah dijawab pada buku panduan CPNS Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Untuk tahun ini tidak ada pengiriman berkas asli melalui pos. Memang untuk tahun sebelumnya, khususnya tahun aku tahun 2017 itu ada. Saat kita pendaftaran ataupun selesai melaksanakan pendaftaran online, itu kan kita ada diminta unggah dokumen. Setelah itu nanti kita mengirim dokumen-dokumen yang kita unggah ini tadi itu melalui pos ke kantor wilayah atau ke kanwil kita masing-masing sesuai dengan kanwil ya, tempat kita mendaftar. Tetapi untuk tahun 2021 ini tidak ada lagi yang namanya mengirim berkas melalui via pos. Jadi cukup kalian selesai pada tahap pengunggahan dokumen. Itulah mengapa pada tahap pengunggahan dokumen itu kalian diminta untuk mengunggah ataupun mengirim dokumen itu yang asli, bukan yang fotokopian. Jadi wajib asli. Karena di sanalah kalian nanti dilihat oleh tim verifikator melihat berkas-berkas asli kalian. Apakah ini sesuai persyaratan atau tidak. Nah, jadi sudah dapat penjelasannya ya untuk kalian yang bertanya. Tidak ada lagi tahun ini pengiriman via pos untuk dokumen-dokumen khususnya formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan tes ujian SKDCAT CPNS tahun 2021. Apakah kita bisa memilih lokasi tes seperti kita memilih saat pendaftaran? Itu kan saat pendaftaran nanti akan muncul menu untuk pemilihan lokasi tes. Nah, apakah kita bisa memilih lokasi tes tersebut atau tidak? Untuk kualifikasi jasa SLTA sederajat, yakni penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian, kita bisa lihat di website cpns.kemenkumham.go.id, itu telah dijawab, bisa kalian lihat. Untuk lokasi ujian, poin A, untuk pelamar kualifikasi pendidikan SLTA, jabatan penjaga tahanan dan juga jabatan pemeriksa keimigrasian, lokasi ujian ditentukan berdasarkan alokasi formasi jabatan yang dipilih. Jadi dari garis besar yang bisa aku tangkap di sini untuk poin A ini, kalian tidak bisa memilih untuk lokasi ujian pelaksanaan tes SKDCAT. Nah, untuk pelaksanaan tes SKDCAT lokasinya itu balik ke kanwil kalian masing-masing, nanti diinfokan atau disesuaikan oleh panitia. Misal kalian mendaftar di kanwil Jawa Barat atau Jawa Timur, kalian nanti lokasi tesnya itu di Jawa Barat ataupun di Jawa Timur sesuai dengan lokasi kalian mendaftar atau kanwil kalian mendaftar. Jadi tidak bisa misalnya kalian mendaftar di kanwil Jawa Barat, kemudian kalian sekarang ada di Jakarta. Nah, di pilihan itu kan ada, saat kalian mendaftar itu kan di pilihan nanti ada untuk lokasi tes pelaksanaan SKDCAT bisa di BKN DKI Jakarta atau sebagainya. Yang lokasi terdekat
di tempat kalian. Nah, kalian kemudian memilih untuk lokasi tes di DKI Jakarta. Itu tidak bisa. Walaupun di menu pendaftaran itu tersedia untuk kolom pemilihan tempat lokasi tes pelaksanaan SKDCAT, tetapi tetap nantinya balik ke kanwil masing-masing. Jadi itu kalian tetap isi, tetapi nanti untuk pengumuman pelaksanaan tes SKDCAT saat kalian lulus dari tahapan pendaftaran online ini masih dikembalikan ke kanwil kalian masing-masing. Kemudian untuk poin B, untuk pelamar kualifikasi pendidikan non-SLTA dapat memilih lokasi ujian pada saat pendaftaran di akun SSCN. Nah, ini untuk non-SLTA, artinya untuk D3 ataupun untuk S1 atau sarjana. Nah, ini bisa memilih lokasi tes pelaksanaan SKDCAT. Tetapi untuk yang menggunakan kualifikasi ijazah SLTA sederajat, khususnya formasi penjaga tanah dan juga pemeriksa keimigrasian, ini tidak bisa memilih lokasi ujian. Lokasi ujian ditentukan berdasarkan alokasi formasi jabatan yang dipilih. Poin C atau yang terakhir, apabila pelamar tidak memiliki lokasi ujian, maka lokasi ujian akan otomatis ditentukan berdasarkan lokasi alamat KTP pelamar. Jadi sudah jelas ya, untuk lokasi ujian tes SKDCAT ini, yang SLTA balik ke kanwil masing-masing. Untuk non-SLTA atau yang menggunakan jasa S1 ataupun D3 itu bisa memilih lokasi tes sesuai dengan kalian sekarang berada di mana. Kalau kalian beradanya di Aceh, kalian bisa memilih lokasi tes SKD-nya di Aceh. Walaupun kalian daftar di kanwil misalnya Lampung, itu bisa. Tetapi untuk SLTA, kalian daftar di Lampung, di Provinsi Lampung, kanwil Lampung, tetap lokasi pelaksanaan tes SKDCAT-nya di kanwil Lampung tersebut. Jadi nanti ditentukan oleh panitia. Selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan pengamatan fisik pada tahapan WPFK atau wawancara pengamatan fisik dan juga uji keterampilan. Ini banyak ditanyakan juga, apakah menggunakan kacamata boleh atau berat badan itu mempengaruhi atau tidak, atau juga misalnya kalian menggunakan tato, tindik, itu bagaimana untuk proses pengamatan fisik ini. Nah, ini juga sudah dijelaskan pada website cpns.kemenkumham.go.id. Kalau kalian baca, untuk penampilan fisik, ketentuan penampilan fisik, kacamata, behel, ideal berat badan untuk kualifikasi pendidikan SLTA, penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian menjadi unsur penilaian pada saat wawancara, pengamatan fisik, dan uji keterampilan atau WPFK ini tadi. Nah, untuk tahun ini, kacamata, behel, dan ideal berat badan itu kemungkinan menjadi penilaian pada saat kalian pelaksanaan tes WPFK. Tahapan tes SKB kualifikasi ijazah SLTA penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian itu ada dua tahapan. Yang pertama kesemaptaan, yang kedua WPFK pengamatan fisik, wawancara dan juga uji keterampilan. Nah, pada tahapan WPFK ini tadi, kalian tahun ini akan dilihat untuk kalian yang memiliki kacamata, behel dan juga ideal berat badan. Nah, untuk yang berkacamata, aku mau bahas yang berkacamata terlebih dahulu. Kalau kalian menggunakan kacamata, kalau memang minusnya sudah parah, coba kalian dari sekarang, mungkin saat pelaksanaan nanti kalian bisa atau tidak untuk tidak menggunakan kacamata. Tapi kalau memang kalian menggunakan kacamata, mungkin saat pelaksanaan tes nantinya kalian melihat dengan jarak yang jauh itu tidak bisa, atau rabun jauh atau juga rabun dekat, mungkin nanti kalian bisa menggunakan kacamata, tetapi balik lagi ke penilaian dari panitia atau dari tim penilai, tim pewawancara nantinya. Nah, kalau yang tahun-tahun kemarin untuk pelaksanaan tes pengamatan fisik ini, berkacamata itu walaupun kalian minus, tapi minusnya belum terlalu parah ya. Berkacamata itu masih dibolehkan. Tetapi untuk tahun ini sudah dijelaskan, untuk kacamata kemungkinan itu akan menjadi unsur penilaian pada saat tes WPFK. Dan juga untuk behel. Nah, kalau kalian menggunakan behel untuk merapikan gigi dan sebagainya, saran aku sebaiknya kalian lepas terlebih dahulu saat kalian pelaksanaan tes WPFK ini. Kemudian kalau kalian sudah lulus nanti, kalian mau merapikan kembali gigi kalian menggunakan behel, itu nggak masalah ya. Yang pasti saat pelaksanaan tes ini, kalian lepaskan terlebih dahulu untuk behelnya, karena ini menjadi unsur penilaian. Dan juga ideal berat badan. Nah, ini berat badan. Untuk berat badan tahun kemarin tidak ada unsur ataupun tidak masuk dalam unsur penilaian. Tetapi tahun ini sudah dijelaskan ideal berat badan itu masuk ataupun menjadi unsur penilaian. Nah, kalau berat badan kalian belum ideal atau melebihi dari tinggi badan kalian, atau boleh dikatakan masuk kategori obesitas ringan,
kalian bisa memanfaatkan waktu yang ada ini untuk kalian mulai olahraga, atau bisa diet, atau mungkin kalian coba untuk menurunkan program penurunan berat badan sebelum pelaksanaan tes WPFK ini. Tetapi balik lagi itu nanti menjadi penilaian panitia. Mungkin nanti ada yang ditoleransi, misalnya minus kalian, atau mungkin nanti kalian memang tidak ditoleransi menjadi pengurangan nilai. Nah, itu balik lagi kepada panitia. Pastinya untuk penilaian ini jangan kalian ragu. Untuk pengamatan fisik ini yang tidak boleh itu sama sekali, kalau dari tahun-tahun sebelumnya, kita mengacu ke tahun-tahun sebelumnya, itu kalian menggunakan tato dan juga bertindik, itu memang tidak dibolehkan kecuali karena agama atau karena adat. Itu juga harus menggunakan surat keterangan dari ketua adat ataupun dari agama kalian yang memang misalnya ada membolehkan, misal adat kalian membolehkan untuk bertato karena adat, itu memang harus menunjukkan suratnya. Nah, selebih dari itu, kecuali dari itu, tato dan juga tindik ini tidak diperbolehkan. Tetapi kalau masalah kalian pernah ada luka, atau pernah patah tulang, ataupun kalian minus, ataupun juga kalian memiliki penyakit seperti gigi bolong, ataupun kalian memiliki jerawat, insya Allah itu masih bisa nantinya menjadi penilaian ataupun masih bisa ditolerir oleh panitia. Tapi balik lagi kepada panitia dan juga tim pewawancara nantinya. Karena penilaian bukan hanya sebatas pengamatan fisik. Walaupun nanti pengamatan fisiknya kalian memiliki nilai kurang, kejar di wawancaranya, kejar di semaptanya, kejar di nilai SKDCAT-nya, ataupun kejar juga di nilai uji keterampilannya. Karena untuk penilaian ini sudah dijelaskan pada PDF-nya. Kalau bisa kita lihat, untuk SKDCAT ini bobotnya 40%. Kemudian untuk SKB kesemaptaan 45%, wawancara 30%, pengamatan fisik dan keterampilan atau PFK dengan bobot 25%. Misalkan kalian kecil pada uji keterampilan dan pengamatan fisik, itu bobotnya 25%, kalian kejar di wawancara dan juga kesemaptaan. Jadi jangan kalian putus asa dulu. Misalnya, aku ada mata minus nih, menggunakan kacamata. Nggak apa-apa, kalau misal kalian memang tidak bisa melihat dengan jarak jauh, atau kalian merasa terganggu, kalian juga bisa menggunakan kacamata, nggak apa-apa. Nanti balik lagi penilaiannya ke panitia. Jangan kalian ragu, jangan kalian menghindar terlebih dahulu, nanti aku gugur, nanti aku nggak lulus. Jangan seperti itu. Semua penilaian itu nanti akumulatif dari SKD sampai SKB, itu total nilainya digabungkan sekali. Kalian kecil di kesemaptaan, kejar pada wawancara, pengamatan fisik, dan juga uji keterampilan. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kalian minder atau untuk kalian tidak percaya diri dengan kelemahan yang kalian miliki. Jangan khawatir. Setiap manusia itu pasti ada kekurangan, setiap manusia itu pasti ada namanya kelemahan. Nah, setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin saya kelemahannya di kesemaptaan. Mungkin orang ini kelemahannya di wawancara. Jadi kejar nilai yang kalian rasa hal tersebut tidak bisa kalian miliki atau tidak bisa kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Kejar di tahapan-tahapan lainnya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan sertifikat. Nah, untuk sertifikat ini, sekali lagi, ini sertifikat ini tidak kalian upload, tidak kalian tulis di surat lamaran, tidak kalian unggah pada tahapan proses pendaftaran. Kapan sertifikat ini diperlukan? Sertifikat ini diperlukan dibawa ketika kalian pelaksanaan tes uji keterampilan. Untuk sertifikat ini, apakah boleh kalian menggunakan sertifikat misalnya perlombaan atau organisasi? Boleh. Nah, kita lihat di website cpns.kemenkominfo.id. Untuk sertifikat ini ada sertifikat komputer, sertifikat bela diri, dan sertifikat lainnya. Dapat dibawa pada saat wawancara, pengamatan fisik, dan juga uji keterampilan. Tes WPFK ini kan sehari, satu hari. Dimulai dari pengamatan fisik, wawancara, dan terakhir uji keterampilan. Itu satu hari, tidak dipisah-pisah harinya. Jadi, kalian bawa pada saat tes WPFK itu. Sertifikat komputer, sertifikat perlombaan, sertifikat organisasi, atau sertifikat keahlian apa saja yang kalian miliki, silakan bawa pada tahap WPFK ini. Jadi, apapun sertifikat, kalian pernah paskibraka, kalian pernah mengikuti perlombaan misalnya dalam
bidang seni ataupun dalam bidang olahraga bisa. Nggak harus sertifikat itu sertifikat komputer, bela diri, nggak harus. Sertifikat kalian pernah mengikuti organisasi, bisa kalian bawa juga. Nah, itu untuk sertifikat. Dan juga ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kalian tidak memiliki sertifikat? Apakah wajib ini sertifikat? Sertifikat itu sifatnya nggak wajib. Kalau kalian ada, silakan dibawa. Kalau kalian tidak ada, nggak jadi masalah. Jadi jangan kalian memaksakan, kalian menipu, misalnya pinjam sertifikat orang lain, kalian scan, kalian rubah nama, terus kalian misalnya sertifikat itu kalian otak-atik, kalian rubahlah nanti fisiknya itu seperti punya kalian sendiri. Nah, itu kan menipu artinya. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Kalian bisa didiskualifikasi. Jadi nggak apa-apa. Kalau kalian nggak memiliki sertifikat, jangan memaksakan harus memiliki sertifikat. Nggak apa-apa. Karena sertifikat itu sifatnya nggak wajib. Kalau ada pun itu nantinya sebagai penunjang keterampilan kalian. Jadi sekali lagi sertifikat itu nggak wajib. Untuk uji keterampilan juga, keterampilan yang kalian miliki itu nggak sebatas paskibraka atau bela diri ataupun komputer. Banyak keterampilan. Dalam bidang seni juga keterampilan, dalam bidang olahraga juga keterampilan, dalam bidang keagamaan juga keterampilan. Kalian bisa ngaji, bisa pidato, bisa MC, ataupun kalian jago bernyanyi, bermain musik, itu kan keterampilan. Setiap orang itu pasti memiliki keterampilan, nggak mungkin nggak. Terkadang orang itu tidak tahu keterampilan yang dia miliki, atau mereka tidak menyadari bahwa dia itu bisa bernyanyi, suaranya bagus, tapi dia nggak minder, tapi dia nggak pede atau minder. Nah, itu kan merupakan keterampilan. Jadi keterampilan itu bukan hanya sebatas bela diri, bukan juga hanya sebatas paskibraka. Apapun keterampilan yang kalian tampilkan sesuai dengan hobi dan minat kalian, silakan tampilkan pada tahapan WPFK ini. Nah, jadi sudah jelas ya untuk unggahan berkas apakah dikirim ke Kanwil melalui pos atau tidak, itu jawabannya tidak. Kemudian untuk lokasi tes, kalau SLTA tidak bisa memilih, untuk S1 dan D3 itu bisa memilih lokasi tes. Kemudian untuk pengamatan fisik ini memang untuk kacamata, berat badan, dan juga behel itu masuk ke dalam unsur penilaian. Tapi jangan khawatir, walaupun kalian nantinya mendapatkan penilaian kecil di sini, kejar di nilai-nilai lainnya. Yang terakhir ada berkaitan dengan sertifikat dan juga keterampilan yang dimiliki. Sertifikat nggak wajib, keterampilan juga sifatnya bukan hanya sebatas bela diri dan juga paskibraka. Kalau kalian ada sertifikat, silakan kalian bawa. Kalau nggak ada, nggak jadi masalah. Itu, jadi cukup jelas untuk video kali ini. Nanti di next video bakalan aku sharing dengan kalian berkaitan juga dengan persiapan kalian menghadapi tes SKDCAT. Berkaitan dengan soal-soal, berkaitan dengan kisi-kisi, mungkin nanti bakalan aku buat juga tryout ataupun aku rangkum beberapa materi. Sebenarnya sudah ada beberapa materi yang udah aku rangkum, tapi nanti akan aku rangkum di video-video lainnya juga. Pastikan kalian tetap tonton channel aku ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video-video lainnya juga bisa membantu kalian untuk lulus CPNS tahun 2021 ini. Yang belum subscribe, bantu subscribe channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga jika masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan akan aku jawab di video aku selanjutnya. Terima kasih untuk kalian. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.